Dan bahkan kepada ustadz-ustadz yang lain, mereka berani menyebut kalimat bahlul. Sontoloyo, kok Sontoloyo? Ya pemikirannya Sontoloyo ya seperti ini. Ini namanya pemikiran Sontoloyo teman-teman. Dan ini juga bukan cuma satu-satunya. A'udzubillah min dzalik. Ketika kita melihat seperti ini, kita itu harusnya introspeksi diri. Seperti Ustadz Riyad, yang dimana saya tahu beliau. Ketika saya bertemu dengan beliau, saya juga kaget kenapa bahasanya seperti itu. Kalimatnya seperti anak gaul dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu teknik beliau agar apa? Agar anak-anak muda senang ngaji dengan beliau. Ya, Sontoloyo, kok Sontoloyo? Ya pemikirannya Sontoloyo ya seperti ini. Ini namanya pemikiran Sontoloyo teman-teman. Dan ini juga bukan cuma satu-satunya. Saya tidak mempermasalahkan itu pada awalnya. Tetapi melihat dia semakin kesini, taruhlah saya contohnya. Misalkan Harry Pras pergi ke mall gitu ya, mau belanja. Tempat umum kan, atau pergi ke pasar ingin belanja, tiba-tiba saya ke sana rokokan, terus pakai celana pendek, kelihatan paha gitu ya misalkan, jelas tidak boleh teman-teman. Kecuali di rumah berdua sama istri, kita mau pakai celana pendek, kita mau apa misalkan, terserah kita mau ngapain, yang penting bukan di tempat umum, tidak bersama orang, apalagi itu sifatnya publik. Sontoloyo, kok Sontoloyo? Ya pemikirannya Sontoloyo ya seperti ini. Ini namanya pemikiran Sontoloyo teman-teman. Dan ini juga bukan cuma satu-satunya. Dan sekarang ketika kita melihat seorang yang katanya ustadz, diustadkan teman-teman sama jemaahnya, dianggap penceramah, dianggap ulama, dianggap ahli ilmu, tetapi tertangkap kamera seperti itu, apakah iya kita masih mau membelanya? Ya kalau saya pribadi, siapapun misalkan ustadznya salah, ya kita akan katakan salah teman-teman. Ini perbedaan antara ustadz-ustadz yang ini sama ustadz-ustadz yang saya ikuti. Perbedaannya jauh, halal darahnya. Waduh, ya Allah. Sontoloyo ini. Dan bahlul ente. Tuh, bahlul ente katanya. Aib Sontoloyo ini. Dan orang masa lalu diungkit-ungkit sama lu. Tuh langsung lu teman-teman. Abis ente langsung ke lu. Ya Allah, ini diskusi sudah gak sehat kalau seperti ini. Sontoloyo ini. Dan orang yang mau ngajak diskusi lalu menggunakan bahasa-bahasa seperti ini sudah gak sehat. Mending ditinggalkan. Sontoloyo ini. Dan karena apa? Gak ada ilmu sudah. Padahal beliau udah, bahasanya seperti anak muda teman-teman. Udah meninggalkan musik. Masih diungkit-ungkit juga, yang jelas beliau tidak ada mengajak dalam dakwahnya untuk bermusik, ngerokok dan lain secara terang-terangan. Lalu berikutnya, beda sama Syafiq, tuh langsung nyebut Syafiq. Kalau Riyad Bajri disebut Ustadz. Makanya di video kemarin sangat jauh berbeda teman-teman. Ustadz Syafiq Riza Basalabah masih mengaku kalau dirinya tidak pantas untuk diagung-agungkan, tidak pantas untuk ditaklid butakan. Ketika ada orang buat ungkapan kepada Ustadz Syafiq, ingin menjabat tangannya, katanya ingin sekali menjabat tangannya. Apa balasan Ustadz Syafiq? Sedih teman-teman. Tidak sepantasnya dia diagungkan seperti itu. Ini sosok manusia yang mengajak kita untuk berpikir, merenung bahwa mencintai Rasulullah SAW itu lebih tepat, bukan mengagungkan orang secara berlebihan dengan apa yang dia sampaikan. Ya Allah. Presiden Republik Indonesia memberikan pernyataan atau tanggapan yang menurut saya ini adalah ucapan sebagai teman saja, bahwa memang banyak sekali orang-orang yang berdiri di belakang Pak Jokowi yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh terhadap Pak Jokowi di dalam melakukan setiap segala keputusannya. Jadi segala keputusan, kebijakan dan apapun yang ditentukan oleh Pak Jokowi itu semua tidak bersumber dari beliau, melainkan beliau itu memiliki menteri-menteri yang bisa mempengaruhi setiap kebijakannya. Nah, beberapa hari yang lalu viral video Menteri Agama kita yang bersalaman dengan salah satu artis ya teman-teman. Salaman, ya bener-bener salaman, sentuh-sentuhan begitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang perlu dikagetkan. Bagaimana sikap kita jika melihat teman yang selalu mencela, menjelekkan pemimpinnya? Subhanallah. Kata Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Jangan dijadikan teman. Kita kasih nasihat, kita doakan dia dan tanyakan kepada dia. Aku tanya kepada engkau, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Para jamaah, dapat pahala enggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kalau dapat pahala kita cela, nggak dapat pahala.
Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala enggak? Dapat. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah enggak? Enggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Kalau kau tinggal memohon, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah Bapak Jokowi, umpamanya, dan wakilnya Bapak Yusuf Kala dan seluruh jajarannya. Jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun, selesai.